Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini mengenai tutorial penggunaan pivot table pada Excel. Nah, ini di sini ada data. Jadi kalau ada data di sini itu yang pertama kalian lakukan adalah klik kanan, terus melihat file yang tersembunyi. Kemudian di sini ada pilihan unhide. Nah, di sini ada 4 file. Ada analisa optimasi M2, SKBM1, SKBM2, dan SKBM3. Kemudian kalian okekan hingga semua filenya muncul. Oke, klik lagi. Ini adalah cara untuk menemukan data yang tersembunyi. Nah, setelah datanya semua sudah terlihat seperti ini, terdiri dari beberapa file. Jadi database-nya itu dinilai mahasiswa. Nah, di sini kebetulan yang diambil itu adalah BP, NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, kelas, kemudian huruf, semester, sama tahun. Nah, di sini kita ambil itu misalnya adalah nilai analisa optimasi. Nah, analisa optimasi itu kita ambil yang ini. Caranya dengan copy saja, Ctrl C, kemudian kita buat di sini. Kita paste biasa saja ya, atau Ctrl V. Kemudian ini adalah mata kuliahnya adalah AO, atau analisa optimasi. Kelasnya adalah M2. Nah, untuk nilainya adalah nilai akhir, yaitu di sini angka dan huruf. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian masuk ke nilai mahasiswa, kemudian klik kanan, kemudian paste spesial, klik lagi hingga tampil seperti ini. Kalian klik lagi value, kemudian OK. Nah, ini tinggal karena sama di copy saja di sini. Ini sebenarnya tinggal klik seperti ini, bisa ya. Kemudian kita ulang lagi tadi ya, Ctrl C, kita masukkan ke sini, kemudian kita paste spesial, values, kemudian OK, sehingga nilainya muncul. Dan ini dia kita lihat tahun ajarannya adalah 2019-2020, ganjil. Ini kita copy saja, kita ubah menjadi 2019-2020. Oke. Nah, kemudian karena datanya sudah lengkap di sini, yang file analisa optimasi sudah bisa kita hapus atau kita delete. Supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kita kopikan lagi untuk mata kuliah MO, M1. Sama seperti tadi, kita copy di sini. Dan ini adalah mata kuliah MO. Kita klik lagi MO. Di sini mata kelasnya adalah M1. Nah, yang kita ambil adalah nilai akhir lagi. Klik kanan, paste spesial, value, OK. Kemudian di sini kelasnya adalah ganjil 2019-2020, sama seperti yang di atas ini ya. Oh, ini ada satu yang salah kebetulan, ini kurang 9-nya. Ini kita copy saja sampai ke sini. Kemudian ini tinggal klik yang di kiri, datakan otomatis.
Dan untuk ini kita copy saja, atau klik kanan, dia akan otomatis juga, kecuali M1 ya. Nah, untuk ganjil juga klik di sebelah sini, klik 2 kali. Nah, kalau data MO sudah habis, ini juga kita delete saja. Nah, kemudian kita gather lagi nilai untuk SKB M1. Sama seperti sebelumnya, kita ambil hanya NIM mahasiswa saja. Kita buat di sini. Kemudian yang kita ambil adalah ini, nilai angka dan huruf. Kemudian kita copy, paste spesial, value, oke. Nah, ini adalah kebetulan dia ganjil juga, 2019-2020. Ini jangan lupa, ini adalah mata kuliah SKB untuk M1. Ini kita copy saja, biar lebih gampang. Ini sedang loading ya, kalau misalnya di laptop kalian Lola itu, kalau lama seperti ini, oh ini berarti laptop ibu ini sedang bermasalah. Jangan panik kalau terjadi seperti ini. Kita lihat ini masih mata kuliah MO ya, berarti yang tadi tidak tercopy, tidak masalah. Artinya nilai MO-nya sudah berhasil disimpan otomatis, dan ini bisa kita hapus saja. Tadi di SKB, karena di SKB yang tadi itu tidak tersimpan, tapi tidak masalah. Kita copy ulang lagi. Kemudian supaya datanya tidak hilang, kita Ctrl Save. Kemudian ini adalah mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, untuk M1. Kita copy, kita buat di sini. Ini kebetulan sama. Kemudian di sini ganjil juga sama seperti di atas. Kita copy lagi. Yang berbeda hanyalah di nilai saja. Oke, kita ambil nilai huruf dan angka. Karena ini kita membuat database mahasiswa, nilai mahasiswa dengan menggunakan program Excel, tapi pakai pivot table. Oke, sudah ya. Kemudian ini kita klik saja. Ini kita Ctrl C. Kemudian ini kita copy juga. Oke, simpan. Kemudian SKB M1-nya kita delete. Sudah berada di nilai mahasiswa, supaya tidak bingung juga. Nah, berikutnya kita kumpulkan lagi data dari SKB M2 di sini. Jangan lupa Ctrl Save. Kemudian ini sama ya, bedanya hanya di kelasnya saja. Yang di sini menjadi M2. Dan ini juga pasti sama. Nah, ini klik kanan. Kemudian ini kita copy juga. Ini kita copy juga. Oke. Nah, kemudian nilai. Kita lihat nilai mahasiswanya. Ctrl C. Kemudian klik kanan lagi. Paste spesial. Value. Oke. Begitu terus-menerus ya. Ini ada nilainya, ini kita nolkan saja. Artinya dia sudah gagal, ini nilainya E. Nah, SKB M2 pun kita hapus. Nah, terakhir adalah nilai SKB M3. Ini kita ambil lagi datanya. Kemudian kita copy paste di sini. Dan nilai akhir juga.
Oke, ini juga sama, bedanya di kelasnya saja. Karena kebetulan di kelasnya itu adalah di M3. Ini sama saja. Oke. Kalau datanya sudah lengkap seperti ini, kita mau rapikan. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama itu adalah yang ini sebagai dasarnya kita buat klik kanan, kemudian ini kita hapus dulu ya karena ini kelebihan. Oke. Setelah ini ada di klik itu di home, ini ada namanya clipboard. Artinya untuk menyamakan tabel ya. Kita akan samakan dan itu akan sama sampai ke bawah. Dia otomatis akan sama. Nah, kemudian kita merapikan tabelnya. Kemudian yang ini kita rapikan lagi dengan penggunaan tabel ya. Karena di sini tabelnya itu masih acak-acakan dan kelihatannya sangat tidak rapi sekali. Dan di sini terdapat 420 data. Caranya di sini di home ada tabel, kemudian klik saja all border dan dia akan muncul all border. Oke, ini secara otomatis klik kanan untuk memperluas. Dan nilai angka ini bisa kita buat dalam bentuk jangan seperti koma ya, bentuk bulat. Jadi caranya adalah klik home. Di sini ada ini kiri itu menambah koma, ini mengurangi koma. Jadi misalnya kita coba 1. Nah, lagi kita coba lagi sampai menghilangkan koma. Jadi dia bulat 53. Nah, ini bisa kita ini seperti yang tadi saya bilang, bisa diklik lagi dan dibuat ke bawah. Dia akan otomatis, ya kan? Kemudian ini bisa kita blok, masuk ke home, kemudian ini center. Maka dia sudah datanya rapi sekali. Nah, di sini ada beberapa komen ya, yang tidak perlu yang merah seperti ini. Ini caranya sangat mudah untuk menghapusnya. Blok yang huruf tersebut, kemudian di sini dihapus ya. Misalnya kita yang ini kan ibu hapus untuk komennya, delete comment. Oke. Kemudian bisa kita buat lagi. Tapi ini secara manual ya, harus klik kanan, delete comment, kemudian delete comment. Oke, kalau sudah data seperti ini sudah terkumpul, cara untuk buat pivot tabelnya sangat mudah sekali. Ini kita hapus dulu ya, supaya tidak membingungkan. Caranya adalah, sudah diblok dulu datanya, bisa tidak sebenarnya, dimana lebih mudah bagi teman-teman untuk mengerjakannya. Kemudian di sini ada kata insert. Klik pivot table. Di sini ada nilai mahasiswa. Kemudian klik OK. Oke, dia bilang di sini tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena yang di sini kita harus inikan dulu. Kita ubah dulu. Karena dia kan di 2 jalur ya. Di sini sudah terlanjur 2. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, ini kita pindahkan nilai dalam angka ke atas ya. Kemudian satu lagi nilai dalam huruf. Oke, yang ininya kita delete saja. Nah,
Habis ini kita ulang penggunaan pivot table, insert pivot table, kemudian klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah pivot ya, pivot nilai mahasiswa. Kita buat pivot aja. Nah, kalau sudah muncul tabel seperti ini, di sini ada beberapa kolom, row table, dan report. Nah, di sini bisa kita ambil misalnya adalah berdasarkan mata kuliah, kita pindahkan ke row table, labels. Kemudian pengen tahu sih berapa nilai mahasiswa dalam huruf ya. Misalnya huruf itu kita buat di value. Kemudian kita buat juga di row table lagi. Nah, di sini itu pilihannya bisa count. Itu bisa value file setting. Di sini ada sum, jumlahkan, count untuk menghitung. Ini kita buat count saja untuk menjumlahkan. Nah, di sini ini bisa kita ubah ya, di pivot table ini ada option, ada design. Yang pertama kita pilih desain saja dulu. Kemudian di sini kita pilihnya berdasarkan report layout ya, atau laporannya mau seperti apa. Nah, saya lebih suka itu di show in tabular form. Jadi bentuknya dalam tabular seperti ini. Kemudian bisa juga di option. Di sini nama pivot table-nya bisa diubah. Kebetulan ini namanya mata kuliah. Kemudian desainnya ini bisa juga menggunakan dengan subtotal. Misalnya di sini don't show, jangan tunjukkan jumlah keseluruhan, atau bisa juga show all subtotal at bottom of group. Jadi kita menentukan jumlahnya itu di paling bawah. Kita klik ya. Ini bisa kita rapikan. Misalnya itu dengan menambah tabel seperti ini. Kemudian kita pertengahan. Nah, ini juga bisa kita ubah ya. Jadi dengan adanya pivot table ini, kita akan melihat bahwa di mata kuliah analisa optimasi yang mendapatkan nilai B itu 1 orang. Ini nilai ya, kita bisa hapus juga. Kemudian ini jumlah ya, jumlah nilai. Nilai B minus itu ada 1 orang, kemudian nilai B plus itu 2 orang, dan nilai D itu 3 orang, nilai E 8 orang. Jadi di sini kelihatan berapa sih nilai mahasiswa penyebarannya di setiap mata kuliah. Jadi sangat mudah penggunaan pivot table. Selamat menggunakan. Semoga tutorial ini berguna dan bisa dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.